Diskusi online bersama Bupati Pesawaran Dendi Ramadona pada Jumat 18 Juni 2021 berlangsung hangat. Hujan pertanyaan datang dari guru dan kepala sekolah dari berbagai jenjang pendidikan mulai dari PAUD, TK, SD, hingga SMP. Tema diskusi kali ini mengenai adaptasi pendidikan di era new normal. Agaknya memancing rasa kritis 180 peserta diskusi via Zoom meeting. Pertanyaan berkisar soal vaksinasi untuk tenaga pendidik dan kependidikan, kesiapan KBM tatap muka, sampai kesulitan kuota saat KBM daring. Menurut Dendi, sesuai SKB 4 Menteri KBM tatap muka rencananya dimulai serentak pada 1 Juli 2021. Untuk mendukung kebijakan ini, Dendi menguji coba KBM tatap muka sejak 5 April 2021 untuk 198 pendidikan dasar dan madrasah. Tanggal 3 Mei 2021, setelah evaluasi, hanya 110 satuan pendidik yang layak menerapkan KBM tatap muka, ujar Dendi. Dia menerangkan, per 15 Juni 2021, terdapat 3.432 tenaga pendidik dan kependidikan yang sudah mendapatkan vaksin tahap pertama. Sementara itu, 1.274 telah menerima vaksin tahap kedua. KBM tatap muka sejalan dengan program vaksinasi tenaga pendidik dan kependidikan. Harapannya sebelum 1 Juli seluruhnya sudah divaksin, ungkap Dendi. Berdasarkan data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran, Dendi optimistis KBM tatap muka dapat berjalan baik untuk pendidikan dasar dan madrasah. Dendi mengingatkan, keberhasilan adaptasi pendidikan di era new normal ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah dan sekolah, namun orang tua juga ikut berperan memberikan pemahaman kepada anak-anaknya tentang pentingnya menerapkan protokol kesehatan. Sementara itu, pemerhati pendidikan Hendra Putra mengatakan, terdapat 3 hal yang harus dipersiapkan ketika melakukan KBM tatap muka. Pertama, proses awal KBM yakni menyiapkan berbagai kebutuhan sebelum memulai KBM tatap muka. Petugas yang menjadi gugus tugas kesehatan pun harus standby di sekolah. Kedua, mengurangi kapasitas isi ruangan belajar sebesar 50% yang teknisnya diserahkan ke sekolah masing-masing. Ketiga, usai KBM tatap muka pihak sekolah membersihkan ruangan kelas sehingga kembali steril ketika akan digunakan. Ya, terkait Pak Zai tadi masyarakat ingin segera, untuk saya pahami bahwa SKB 4 Menteri tersebut mengatakan bulan Juli membuka sekolah KBM tatap muka. Itu sudah kita lakukan di Pesawaran. Tidak semerta-merta bulan Juli itu serentak seluruh sekolah dibuka, tidak. Kembali lagi kepada daerah, sama yang sudah saya lakukan tadi. Kita sudah melakukan bulan April, SKB masuk bulan Juli. Kita bulan April. Karena tidak bisa disamakan. Kondisi Jakarta dengan kondisi Pesawaran tidak bisa disamakan. Kondisi Kabupaten Bekasi dengan Kabupaten Pesawaran tidak bisa disamakan. Lebih potensi klasternya sangat banyak itu di Kabupaten Bekasi misalnya. Di kita masih bisa terkendali. Di sana zona merah, di sini zona oranye. Di sana zona kuning, di sana mungkin kita zona hijau. Seperti itu. Jadi Juli itu pencanangan dari SKB 4 Menteri. Tapi Pesawaran sudah lebih dahulu menerapkan KBM tatap muka per April. Di mana menggunakan sistem zonasi klaster COVID. Tetap Juli itu tidak bisa semua dibuka juga. Harus ada advis dan ada form persyaratan yang diisi oleh sekolah-sekolah. Nah, jadi tadi yang saya katakan Pak Jai, jangan persepsinya wah bulan Juli seluruh sekolah harus dibuka, ada nggak ada COVID dibuka nggak. Sesuai dengan zonasi dari tingkatan pendekatan wilayah RT, Kadu, dusun dan desa, apabila ada dampak di tetangga sekolahnya pun apabila ada COVID, itu kita akan tutup, walaupun tidak dalam sekolah tersebut. Di dalam RT sekolah tersebut ada COVID, yang menyebar lebih dari 1 orang, itu sudah masuk di dalam kategori pemberlakuan PPKM Mikro. Malah apabila PPKM Mikro diterapkan di salah satu daerah, tentunya seluruh tempat fasilitas ditutup, kecuali esensial. Contohnya puskes, itu ditutup. Tidak ditutup, ya. Apabila ada puskesmas, ada lembaga-lembaga kantor-kantor fasilitas pelayanan itu tidak ditutup. Maka Juli ini sebenarnya itu untuk menyeluruh se-Indonesia, tapi Pesawaran sudah dilakukan per 5 April. Kita mendapatkan persetujuan dari gugus tugas provinsi pada saat itu. Dan jadi Juli ini tetap dievaluasi. Mana yang sudah layak buka akan dibuka. Yang tidak layak tetap tidak akan kita buka tanpa adanya
toleransi. Saya tidak mau mengambil risiko, kita semua tidak mau mengambil risiko. Ya, seperti itu Bung Zai. Lalu tadi vaksin belum merata, ya tadi karena kan kuotanya yang memang belum merata masuk ke kabupaten kita. Jadi diprioritaskan guru-guru mungkin yang umurnya sudah lebih dari 50 tahun. Seperti itu. Itu ada kategorinya juga, kita prioritaskan juga dari total guru sekian ribu, kita prioritaskan lagi jumlah guru yang memang umurnya di atas 50. Itu yang didahulukan. Walaupun masih banyak yang belum juga di atas 50 tahun. Saya ingin lebih menekankan kepada tugas dari Bapak Ibu guru atau khususnya para kepala sekolah. Karena memang kegiatan tatap muka itu masih sulit untuk diprediksi berjalan secara normal. Alangkah baiknya waktu yang masih ada ini kita gunakan juga untuk mempersiapkan segala sesuatunya di sekolah kita. Memang kita menyadari kondisi keuangan di sekolah masing-masing sangat terbatas, tetapi memang harus prioritas kita harus mempersiapkan sarana prasarana terkait dengan masalah protokol kesehatan ini. Jadi dengan waktu yang ada, dengan biaya yang ada, kita belum tahu persisnya dibuka secara normal sekolah itu, kita gunakan secara terus-menerus untuk membenahi sekolah kita. Jaringan airnya kita persiapkan, kemudian tempat-tempat sabun kita siapkan, dan lain-lain kita siapkan semuanya, Bapak Ibu. Ini tugas kita untuk mendukung kebijakan-kebijakan dari Bapak Bupati. Bapak Bupati tentunya banyak sekali yang harus diselesaikan, tetapi sebagai tenaga pendidik kita punya tanggung jawab di lingkungan sekolah kita masing-masing, sebagaimana yang sudah diamanahkan oleh Bapak Bupati. Mungkin Bapak Ibu kebanyakan dari kepala sekolah, berarti memang harus segera dipersiapkan untuk sarana prasarana pendukung manakala memang tatap muka itu bisa dilakukan secara normal. Rilis IDTV Dwi Desa Putra melaporkan.